kalian, para pejuang perasaan? Bagaimana perjuangan kalian menghadapi keadaan? Semoga dapat menggiring ya ke tahap pendewasaan. Semangat kalian! Hai kalian semuanya, ketemu lagi di sini bareng Mini Kazon di podcast Pejuang Perasaan. Dan di sini Mini bakalan kasih kalian sebuah podcast yang sedikit berbeda. Tapi sebelum itu Mini Kazon mau minta maaf terlebih dahulu ya karena lama nggak upload. Dan juga pas banget ini Mini Kazon itu recordnya pas malam takbiran. Jadi semisal kalau kalian mendengar suara gema takbiran ya, itu Mini minta maaf ya sedikit noise, tapi yang terpenting kalian bisa mendengar suara Mini Kazon dengan jelas. Oke? Nah, sekarang kita langsung lanjut aja ke podcast kali ini. Dan tema untuk podcast kali ini adalah mulailah dari hal kecil. Oke. Sebelumnya, Mini Kazon ucapkan selamat untuk kalian semuanya yang sudah berhasil untuk melewati rentetan proses kehidupan sampai kalian bisa berada di titik sekarang ya. Nah, teruntuk kalian semangat terus buat ngejalanin harinya karena di sini Mini Kazon bakal senantiasa happy buat nyampein hal-hal yang bernuansa positif nih buat kalian. Nah, jadi terkait dengan mulailah dari hal kecil ini, sering gak sih kalian notice atau perhatiin hal kecil di sekitar kalian? Contohnya kayak dari ini nih, kalian itu sering ya kalau masih kecil ya, itu sering banget nih disuruh emak itu untuk beli kebutuhan gitu. Contohnya, nak tolong dong beliin garam. Nah, udah tuh dikasih duit. Nah, terus kita ke warung tuh beli garamnya. Ada tuh kembalian kan. Biasanya emak sih ngasih duit yang lebih besar ya nominalnya, biar nanti nggak kekurangan gitu. Nah, terus pas kita kasih ke emak garamnya, kita nggak kasih tuh kembaliannya. Padahal emak nggak bilang. Nanti kembaliannya ambil aja ya. Dan kita kayak bilang aja gitu kalau, oh ini garamnya. Tapi nggak bilang kalau ada kembaliannya. Jadi seolah-olah kembalian itu tuh kita coba buat ambil aja gitu. Tapi kita nggak ngomong, nggak izin ke emak kita kayak gitu. Nah, itu contoh kecil ya, sebuah kejujuran. Nah, kalau dalam hal ini seringkali sih disepelekan ya. Jadi kejujuran yang sekecil itu seringkali dilupakan atau diabaikan oleh kita. Nah, mungkin waktu kecil kita nggak paham. Tapi semakin lambat laun ya, banyaknya informasi, pengetahuan yang kita tahu, maka kita bakalan ngerti kalau mengambil sesuatu yang bukan hak kita itu nggak baik alias dosa. Nah, seharusnya gimana? Kalian kasih dulu kembaliannya. Biasanya emak itu kalau lagi baik banget ya, dia bakalan ngasih kembalian itu ke kita lagi buat jajan. Tapi kalau misalkan emang belum disuruh buat ngambil kembaliannya, berarti mungkin masih dibutuhin gitu ya duitnya. Jadi alangkah baiknya kita tetap jujur dan memberikan apa adanya gitu kan. Kalau ada kembaliannya dikasih, kalau nggak ada ya bilang uangnya ngepas gitu, atau tadi uangnya kita kasih buat jajan gitu ya. Nah, terus selanjutnya, selain hal itu ada lagi nih contoh-contoh lain yang ada di sekitar kita. Nah, ini adalah contoh yang sering kali kita temuin di akhir-akhir ini, alias lagi tenar-tenarnya nih. Apa tuh? Khususnya buat kita nih yang masih muda gitu ya. Nah, biasanya kita nggak asing ya dengan banyaknya konten-konten yang diupload nih. Kayak di aplikasi sebelah ya rame. Dan itu tergantung dengan algoritma kita kayak gimana, kayak gitu. Dan otomatis kita sebagai netizen gitu ya, yang maha benar, itu pastinya pengen dong untuk yang namanya itu beropini atau memberikan komentar sesuai dengan opini kita, sesuai dengan pikiran kita gitu ya. Nah, tapi ada tapinya nih. Jadi ketika kalian berpendapat, emang itu sepele ya.
gitu. Setiap orang itu punya kebebasan untuk berpendapat dan mengutarakan opininya atau argumennya. Tapi satu hal yang kalian ingat bahwasanya ketika kalian itu ingin gitu untuk memberikan opini, jangan sampai yang namanya itu menjatuhkan atau menjelekkan ya. Kalian bebas untuk berekspresi, mengungkapkan itu semua. Tapi kalian juga bisa untuk ya memperhatikan kembali apakah perilaku kalian itu sudah benar dalam artian kalian berpendapat tapi tidak menjatuhkan, atau kalian memberikan opini namun secara nggak sadar kalian itu menjelekkan atau menjatuhkan pendapat orang lain. Di sini kalian ada rasa nggak respect ke orang. Nah, ketika ini nantinya berlangsung terus-menerus, yang awalnya kita anggap itu hal kecil, itu nantinya akan menjadi suatu kebiasaan yang mana itu bakalan terus-menerus dilakukan tanpa kita sadari. Nah, ini adalah satu contoh yang nggak baik ya teman-teman. Kalian boleh kok mengutarakan pendapat kalian bebas sebebas-bebasnya. Tapi satu hal, kalian juga jangan lupa untuk respect. Karena respect ini harganya mahal banget teman-teman. Ketika kalian bisa untuk menghargai opini orang lain, menghargai pendapat orang lain juga bakalan melakukan hal yang sama ke kalian. Jadi kan enak ya bisa saling menghargai satu sama lain tanpa menjatuhkan. Nah, jadi itu ya teman-teman. Kalian harus memperhatikan hal-hal kecil di sekitar kalian. Kalau kalian merasa itu adalah hal yang buruk, jangan dilanjutin ya. Atau kalian menyadari itu salah, lebih baik evaluasi diri pastinya. Nah, karena memang kehidupan sosial ini tuh pasti nggak lepas ya dari kehidupan kita. Oke, nah pesan mini Kazo nih buat podcast kali ini. Jadi sebelum hal kecil tersebut itu merembet atau menjadi sesuatu masalah yang besar, jangan lupa think before you act. Artinya berpikirlah sebelum kalian bertindak. Nah, karena di podcast sebelumnya Mini udah pernah jelasin di topik yang serupa ya, berpikirlah sebelum berbuat gitu. Kemudian ada juga evaluasi diri. Nah, jadi yuk mulai sadari dari hal yang terkecil dan lakukan tindakan preventif atau pencegahan sebelum semuanya terlambat. Oke? Ya, semoga kalian semua bisa mengambil manfaat dari podcast kali ini. Dan Mini ingatkan sekali lagi, semuanya itu berawal dari hal yang kecil. Jadi, kalau kalian menanamkan sesuatu hal yang itu tuh baik, ya, itu sedari dini, sejak sekarang, dimulai dari hal-hal kecil, kayak membuang sampah pada tempatnya, itu hal sepele, tapi nggak banyak orang yang bisa melakukan hal tersebut ya. Karena kesadaran itu mahal juga. Oke, jadi ingat, lakukan tindakan pencegahan sebelum semuanya terlambat dan jangan lupa think before you act. Oke? Sampai ketemu lagi di podcast mini Kazan selanjutnya. Bye bye.